sama-sama untuk melanjutkan ini bagian terakhir dari kitab Lukas, ya, pasal terakhir dan juga sesi terakhir untuk kitab Lukas, ya. Dan kita akan bersama-sama berdoa dulu supaya Tuhan memimpin kita di dalam mendengarkan akan penggalian firman Tuhan ini pada malam ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Dan kami juga boleh mendapatkan akan satu message dari firman Tuhan yang utuh dari kitab Lukas. Kami ucap syukur karena Tuhan yang setia menolong kami yang tidak setia ini. Dan juga bukalah hati kami untuk mendengarkan, menggali firman Tuhan bersama. Bila Roh Kudus mencerahkan pikiran kami sama seperti Engkau telah lakukan kepada murid-murid-Mu waktu itu. Kami ucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita akan lanjutkan nih bagian terakhir. Ya, kita sudah lewati pendahuluan, masa kecil, pelayanan, perjalanan, penderitaan. Ya, sekarang memasuki akan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita lihat ini tradisi Minggu Suci. Kita udah lewati Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu tidak terlalu banyak dicatat karena memang tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Dan hari ini kita memasuki Minggu, ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita lihat di dalam kitab Lukas ini ada beberapa hal yang dicatat. Ya. Yang pertama, wanita pergi ke kubur, perjalanan ke Emmaus. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada malam harinya. Dan setelah itu, secara singkat, Lukas memberikan amanat agung dan merangkumkan semua itu dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Jadi ini satu pasal saja, tapi lengkap semuanya di situ. Jadi kita akan membahas sedikit lebih lambat, ya, supaya kita lebih melihat banyak insight di dalam kebangkitan Tuhan Yesus dan amanat agung serta kenaikannya, ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dulu dari yang bagian pertama, ya. Mari kita membaca bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Ayat 1 sampai 12, ya. Ini tentang Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri, ya, kepada para wanita yang ada. Ya, saya membacakan dulu ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu terharu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea, Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Mereka hanya saja. Lalu dia pergi dan menyampaikan apa yang kita lakukan. Ya, demikian ya untuk pembacaan kita ayat 1 sampai 12, bagaimana Tuhan Yesus bangkit, dan yang pertama kami mendapatinya adalah para wanita. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari di sini? Ya, banyak hal ya kita bisa menggali. Saya mencoba memberikan insight supaya kita bisa belajar bersama-sama beberapa pelajaran ya. Saya catat di sini ya. Jadi kita bisa melihat di sini adalah para wanita yang pertama-tama menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Di bagian Alkitab lain
diceritakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para wanita itu. Ya, pertama mungkin kepada Maria Magdalena, juga diceritakan dia menampakkan diri kepada para wanita yang lain juga bersama dengan dia. Ya. Dan di sini dikatakan itu banyak para wanita itu. Ya. Jadi bukan saja Maria Magdalena, tapi ada Yohana, ya, ada Yakobus, Maria ibu Yakobus, ya, dan perempuan-perempuan yang lain dikatakan juga di situ. Ya, kita nggak tahu seberapa banyak di antara mereka sebenarnya yang pada waktu itu ada bersama dengan itu. Ya, kita bisa melihat bahwa Injil Lukas adalah Injil yang ditulis untuk kaum marginal, dan arti kata orang-orang yang dipinggirkan. Ya, kita tahu karena dia memberikan penekanan-penekanan yang berbeda. Kalau kita membaca cerita Injil dari Matius, kita tahu dia lebih banyak adalah fokus pada orang Yahudi. Ya. Nah, tapi kalau kita membaca kitab Injil Lukas, bukan saja Lukas karena dia bukan orang Yahudi, dia itu orang Yunani, ya, atau campuran mungkin. Ya. Tapi yang jelas Injilnya itu adalah ditulis untuk konsumsi orang-orang non-Yahudi. Dan penekanannya banyak sekali adalah kepada orang-orang yang tidak terlalu diperhatikan dalam masyarakat pada waktu itu. Maka ada gembala, pemungut cukai, orang asing, wanita, itu boleh kadang-kadang mendapatkan penekanan begitu. Maka kita bisa melihat misalnya ada cerita tentang gembala yang mendengarkan Injil pertama kali, tidak ada dalam kitab Lukas, tidak ada di dalam kitab Yohanes ataupun Markus. Cerita pemungut cukai banyak juga. Zakheus itu ada di dalam kitab Lukas. Ya. Cerita orang Samaria yang baik hati. Cerita 10 kusta. Ya, itu ada di dalam kitab Lukas. Ya. Jadi ini penekanan-penekanan berbeda dan juga menekankan wanita-wanita. Karena wanita waktu itu adalah statusnya yang dipandang rendah. Tapi justru kepada mereka lah Injil ini ditujukan dan diberikan penekanan. Dan kita bisa melihat ini beberapa hal. Contoh, ya, bagaimana para wanita itu dikatakan mengikuti dan melayani Yesus. Ya, bukan saja demikian, ketika murid-murid meninggalkan akan Yesus sendiri, para wanita mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan. Ya. Jadi dalam kitab Lukas itu wanita dicatat secara khusus. Ya, cerita tentang Elizabeth dan Maria itu ada di dalam kitab Lukas. Ya, tidak ada di dalam kitab yang lain. Ya. Cerita Hana tidak ada di dalam kitab yang lain, ada di dalam kitab Lukas. Jadi kita perhatikan itu banyak sekali penekanan kepada wanita. Cerita Maria dan Marta ada di dalam kitab Lukas. Kemudian cerita Maria Magdalena, Yohana dan sebagainya disebutkan begitu banyak murid-murid yang adalah wanita dan mereka melayani Yesus. Ya. Kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 8 ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, ini hanya ada di dalam kitab Lukas. Bapak Ibu tidak mendapatkan catatan tentang ini di dalam kitab yang lain, di mana menekankan para wanita melayani Tuhan Yesus, yaitu bukan saja Maria dan Marta, ya, tetapi sebagian dari mereka yang memiliki kekayaan menggunakan kekayaan mereka untuk melayani Yesus dan rombongannya. Juga mereka mengikuti Yesus itu setia sampai Yesus itu bukan saja disalib, tapi mati disalib, ya. Nah, mari kita membaca bersama-sama. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ya, ini adalah ceritakan pada waktu Yesus disalib dan bahkan sudah mati. Ketika semua murid-murid Yesus yang adalah para laki-laki mereka meninggalkan Yesus, yang para wanita itu justru tinggal dan mereka tetap di sana. Walaupun mereka tidak berani dekat-dekat, tapi melihat dari jauh apa yang terjadi dari semua itu.
Dan ketika mayat Tuhan Yesus diturunkan oleh Yusuf dari Arimatea, ya, dan kemudian dikuburkan, para wanita itu juga ada di situ. Ya. Ya. Oh, ini, oh ya betul. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi bukan saja mereka mengikuti dia sampai Yesus itu mati di atas kayu salib, tapi ketika dia mayatnya dikuburkan dan dibaringkan dalam kubur itu juga mereka tahu di mana tempatnya itu. Ya. Oleh sebab itu ayat berikutnya dikatakan pagi-pagi benar hari Minggu pertama itu, dan mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dia bisa mengikuti semuanya penekanannya. Dia bukan saja dia mati, dia dikubur. Ketika Tuhan Yesus, ya pada hari ketika dia akan bangkit, orang pertama kali yang datang untuk ke kubur itu adalah wanita itu. Jadi kalau demikian kita bisa melihat ada bukan saja para wanita yang menjadi pertama-tama saksi akan kebangkitannya. Kehormatan itu diberikan kepada mereka yang setia mengikuti Yesus dari dia masih hidup sampai dia mati, sampai dia dikuburkan, dan mereka yang pertama kali datang ke kubur. Mereka lah yang diberikan kehormatan untuk menyaksikan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini kehormatan yang sangat besar Bapak Ibu. Mengapa kita katakan demikian? The highest honor itu. Kenapa? Karena ini adalah mujizat yang terbesar. Dari semua mujizat apapun yang ada di dalam itu, ini adalah mujizat yang terbesar. Yaitu anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Adalah mujizat yang terbesar yang kita bisa melihat, disaksikan oleh para wanita itu, dan kehormatan diberikan pada mereka karena kesetiaan mereka di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi satu refleksi bagi setiap kita, ya. Jadi bukan mereka yang paling gagah, paling kuat, ya, yang akan diberikan kehormatan untuk menyaksikan akan kemuliaan Tuhan, tapi justru diberikan kepada mereka yang setia mengikuti Dia dari awal sampai akhir. Ya. Ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Entahkah kita wanita, entahkah kita pria, tidak dituntut untuk setia sampai akhir mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Apalagi yang kita bisa pelajari di sini, ada beberapa hal yang lain. Ya, para wanita itu juga seperti murid-murid yang lain. Ya, mereka pada dasarnya tidak pernah menyangka. Mereka pada dasarnya tidak pernah berharap. Mereka pada dasarnya tidak pernah akan berpikir akan berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Jadi kesetiaan mereka itu berbeda sekali dengan ekspektasi ataupun perjalanan rohani. Kalau kita mengatakan mungkin ini adalah level di mana mereka mengikuti lebih emosional, mungkin sesuatu dedikasi kepada Tuhan mereka, tapi secara rohani mereka itu sama butanya dengan murid-murid Yesus yang laki-laki semuanya sama butanya. Boleh katakan itu mereka tidak pernah menyangka bahwa Yesus akan Mengapa mereka pergi ke kubur, Bapak Ibu? Kasih rempah-rempah. Kamu kasih rempah-rempah itu kepada apa? Kepada mayat. Mengapa perlu dikasih rempah-rempah? Supaya awet, betul. Dan mengapa itu baru kasih pada hari itu?
nggak keburu. Hari Jumat malam ketika dikuburkan tidak keburu. Kita sudah bilang bahwa waktu itu, iya, Sabat sudah akan datang. Ya, untuk memberikan akan lempah-lempah itu waktunya tidak cukup. Dan mereka tidak boleh bekerja ketika matahari tenggelam karena Sabat sudah mulai. Ya, jadi mereka menahan diri sampai pagi-pagi benar hari ketiga. Ketika Sabat itu sudah lewat, mereka datang untuk memberikan rempah-rempah dan rupanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke. Setelah diingatkan malaikat, baru dikatakan mereka ingat kembali akan perkataannya. Ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat itu, mereka teringat kembali bahwa Yesus mengatakan dia akan mati, bangkit, dan baru kemudian, ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Jadi kita bisa melihat di sini cerita kebangkitan tidak mungkin dikarang oleh murid-murid Tuhan Yesus, tak mungkin. Mengapa? Karena pada dasarnya mereka sendiri pada mulanya tidak percaya juga. Ketika para wanita itu memberitahukan pada murid-murid yang lain, mereka menganggap itu apa? Dikatakan cerita omong kosong. Nonsens pada dasarnya. Kalau kamu sendiri itu menganggap nonsens, bagaimana mungkin kamu mengarang cerita tentang kebangkitan itu sendiri? Tidak. Jadi murid-murid jelas mereka adalah pada dasarnya sama skeptisnya dengan orang pada hari ini. Hanya mungkin dituliskan jikalau itu betul-betul terjadi. Ketika sesuatu fakta yang tidak mungkin mereka lagi untuk mengingkarinya, dan ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, dan bahkan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyentuhnya, yaitu kepada Thomas itu sendiri, baru mereka menyadari apa Tuhan Yesus sudah bangkit itu sendiri. Ya. Jadi ini adalah cerita yang benar adanya. Yesus telah bangkit, kubur itu telah kosong, dan mereka bukan saja kosong, tetapi oleh karena dia sendiri menampakkan diri kepada mereka juga. Ya. Nah, dikatakan sini Petrus sekalipun tidak percaya, pergi juga mengecek apa yang dikatakan oleh para wanita itu. Dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes diceritakan bukan saja Petrus yang pergi, tetapi Yohanes juga ikut pergi. Jadi ada 2 orang pergi waktu itu. Tapi dikatakan bahwa yang pergi pertama adalah Petrus, lalu disusul oleh Yohanes. Yohanes itu sprinter, larinya lebih cepat katanya. Sampai di sana dia dapat tiduran. Ya, betul, kubur itu adalah kosong. Tetapi yang masuk dalam pertama-tama adalah Petrus. Petrus masuk ke dalam itu. Jadi kita bisa melihat bahwa masing-masing Injil itu mencoba melengkapi apa yang kurang dari berbagai sisi orang yang berbeda. Ya. Nah, setelah itu kita tidak tahu kapan sebenarnya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada Petrus. Ya, dan kapan dan siapa? Yang jelas adalah kejadiannya mungkin kira-kira demikian. Kita mencoba untuk mengambil semua kejadian yang ada dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Pertama-tama kemungkinan bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Setelah dia datang ke kubur bersama perempuan yang lain, mereka tidak mendapati Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mereka diberitahukan oleh malaikat itu. Kemudian mereka kembali. Nah, ketika mereka kembali memberitahukan murid-murid yang lain, setelah itu Petrus dan Yohanes pergi untuk ke kubur. Dan mereka tidak mendapati juga Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kemungkinan bahwa Maria itu pergi lagi untuk ke sana. Lalu kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada dia. Dan ada kemungkinan waktu itu dia mungkin tidak sendiri, mungkin saja sendiri. Dan dia menyangka yang berbicara kepada dia adalah seorang tukang kebun. Ini dicatat dalam kitab Yohanes begitu. Ya. Jadi ketika dia kembali, kalaupun dia sendiri atau mungkin dengan murid wanita yang lain,
Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Ini pertama kali. Setelah itu, Yesus ketika Petrus kembali dari kubur itu, kemungkinan Petrus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Ya. Karena Alkitab mencatat ya bahwa Petrus adalah rasul pertama yang menyaksikan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ini adalah setelah mereka kembali itu. Nah, ini yang pertama. Jadi kemungkinan pertama adalah Maria Magdalena, kemudian Maria Magdalena mungkin dengan wanita yang lain. Setelah itu adalah dengan Petrus. Setelah itu perjalanan ke Emmaus. Kemungkinan seperti itu. Ya. Nah, baru kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua belas rasul. 11 rasul. Tapi ada kemungkinan belum ke 11 rasul dulu, ke 10 dulu. Waktu itu Thomas belum ada di situ. Baru sekali lagi kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 12 rasul. Nah, mungkin ini yang dicatat di dalam Lukas pasal yang selanjutnya itu, ya. Setelah dari Emmaus begitu. Jadi urutannya mungkin kira-kira seperti itu. Hari itu kalau dari Emmaus itu disebutnya 11. Iya, disebutkan 11 gitu. Nah, ada kemungkinan waktu itu. Atau mungkin sebelumnya pagi itu, kita nggak tahu mereka kapan berkumpul. Mungkin sudah menampakkan diri kepada mereka semua. Ya. Baru kemudian malamnya, si Thomas ada, Yesus menampakkan diri lagi, sekali lagi. Iya, jadi ini adalah pada hari pertama. Ini semua terjadi pada hari pertama. Nah, setelah itu, Yesus masih sempat menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu mereka sudah kembali dari situ ke Galilea. Ingat, Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini berapa hari? 40 hari. Jadi mereka kembali lagi ke Galilea, Petrus kembali lagi mancing, masih ingat? Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka. Dan memulihkan Petrus, meneguhkan imannya dan sebagainya. Setelah itu baru kembali lagi mereka ke Yerusalem pada waktu hari pernikahan itu. Ya, dan saat itu kemungkinan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada sekitar 500 orang sekaligus. Demikian yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15. Nah, kemudian ia terangkat ke surga. Nah, setelah terangkat ke surga, Tuhan Yesus masih sempat menampakkan diri kepada beberapa orang. Pertama adalah kepada Stefanus. Stefanus melihat dia di langit terbuka dan melihat dia anak manusia berdiri di samping Bapa gitu. Dan kemudian terakhir adalah Tuhan Yesus memberikan penampakan itu kepada Paulus, dikatakan waktu dia perjalanan ke Damsik begitu. Ya, jangan Damsik. Ya. Jadi ini ada beberapa urutan-urutannya. Tapi yang jelas adalah dia menampakkan diri banyak kepada relatif banyak orang di antara murid-murid saja. Oke, baik. Mari kita lihat pertama. Jadi sekarang kita masuk ke bagian kedua dari kitab Lukas, yaitu mereka perjalanan Emmaus. Ya. Ayat yang ke-13. Mari kita membaca lagi. Saya membaca ayat 13, Bapak Ibu, ayat 14 dan seterusnya. Pada hari itu juga, itu hari Minggu itu ya. 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
sehingga mereka tidak dapat mengenal. Perhatikan di sini ada sesuatu yang menarik ya. Kita nggak tahu apa yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ya, ini sesuatu yang kita di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Orang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Ada tanggal ya, jadi kita tahu dua orang itu, satu namanya Kleopas, yang satu lagi tidak dicatat namanya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu perhatikan, ini berapa kali sudah sebutkan bahwa murid-murid tidak pernah mengetahui atau tidak pernah sampai bisa mengerti misi Tuhan Yesus di dunia. Harapannya mereka adalah Yesus datang sebagai apa? Raja, Mesias, melepaskan mereka dari Rom. Sampai Yesus mati dan hari itu bangkit, masih berubah enggak pikiran mereka? Enggak berubah juga. Ya ini adalah karena kita tuh bingung gitu kenapa gitu ya. Sampai dia mati, udah bangkit, pikiran lama itu tetap lengket aja begitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mendapati, ya itu orang yang susah sekali kepalanya berubah, iya ini nggak masalah. Coba perhatikan aja, murid-murid itu adalah begitu susah juga. Ya perlu sesuatu kekuatan Roh Kudus untuk mencerahkan ya, pikirannya ini. Nggak bisa berubah ya, seperti itu. Ya, ini nggak pernah bisa berubah sampai Yesus hari itu bangkit. Mereka berbicara dengan Yesus di depan mata. Mereka masih berpikir Mesias adalah datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ayat 22, Bapak Ibu. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya, lalu datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ini jelas ya. Jadi pada waktu ini, ketika murid-murid kedua ini pergi ke Emmaus, belum ada cerita bahwa mereka melihat tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Jadi mungkin pada waktu itu sudah terjadi, tapi mereka sudah ada di perjalanan gitu. Tapi setidaknya waktu mereka berjalan, mereka belum mendengarkan cerita tentang Maria Magdalena melihat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka belum mendengar cerita bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Belum. Jadi sampai ini belum. Jadi ini harusnya terjadi adalah setelah itu. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sang mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan bersorak kepada Tuhan, dan tujuh berkobar-kobar ketika ia berbicara kita di tengah jalan ketika ia menerangkan instruksi kepada kita. Ya. Lalu bangunlah mereka terus sampai ke Yerusalem. Di situ mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Ya, jadi jelas ya. Jadi ketika datang ini sudah ada 11 murid. Berarti Thomas sudah ada di situ. Jadi harusnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-10 murid tanpa Thomas itu adalah sebelum ini terjadi. Ya. Jadi kita nggak tahu dia itu menampakkan diri dulu kepada 10 murid atau kepada 2 orang Emmaus ini. Ya, bisa saja overlapping di antara keduanya. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi ini dia menampakkan diri dulu kepada Simon Petrus terlebih dahulu gitu. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagi mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah hari yang pertama ketika Yesus bangkit. Ya. Dan ketika mereka sampai kembali ke Emmaus, Yerusalem ke Emmaus itu dikatakan sekitar 7 mil. 7 mil berarti berapa kilo ya? Ya, apa 10 kilo. Kalau jalan kaki perlu berapa lama? Iya, paling 2 jam. Paling 2 jam. Apalagi mereka kalau lari kembali, berarti mungkin lebih lagi. Ya, mereka udah sampai di situ. Begitu Yesus lenyap, waduh, buru-buru lari kembali. Mereka udah pikir mau menceritakan sesuatu, tahu Tuhan Yesus ya sebenarnya sudah menampakkan diri lebih dulu kepada mereka. Jadi sepertinya Yesus plok gitu semua. Dari situ ke sini ya gitu ya. Nah, dan ya. Jadi kita ya, betul. ya, mereka jalan ya. Mungkin jalan waktu pertama itu slow ya, karena slow ya. Ya. Dan apalagi jalan sampai diskusi mereka, sampai ngomong gitu ya. Ya pertama kali. Ya. Yang kedua kali tentu mereka itu ada pelari. Oke, apa yang kita bisa pelajari di sini ada beberapa hal ya. Bangkitan adalah mukjizat terbesar. Ya, Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada semua orang. Tidak ada cerita dia menampakkan diri kepada para prajurit yang menjaga kubur itu. Di dalam kitab Matius dikatakan apa? Bahwa terjadi gempa bumi. Iya, gempa bumi. Iya. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dikatakan kemudian ada malaikat yang menggulingkan batu itu. Apakah para penjaga itu melihat malaikat itu? Kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas mereka udah pergi waktu itu. Ya, kemudian Tuhan Yesus keluar. Apa keluar dari lubang kubur itu? Mungkin, tapi bisa juga dia tidak perlu keluar. Karena dia bisa lenyap aja begitu. Ya, tuhunnya begitu. Yang jelas begitu. Ya. Iya, batunya terguling memang. Tidak harus ya. Tidak harus karena dia bisa tembus. Ya. Tapi yang jelas tidak pernah dikatakan dia menampakkan diri kepada para prajurit. Ya. Ini adalah mukjizat yang terbesar. Privilege untuk melihat tubuh kebangkitan tidak pernah dipercayakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Hanya diberikan kepada orang yang percaya. Nah, itu pun pertama-tama tidak semua murid yang ada. Dan itu pun yang terakhir dikatakan
paling banyak yang melihat dia adalah sekitar 500 orang sekaligus saja. Nah, setelah itu tidak dikatakan lagi hanya 1-2 orang. Ya, Stefanus yang pernah melihat dia, dan kemudian Paulus yang melihat dia di tengah jalan aja. Ini sangat sedikit privilege-nya. Jadi kehormatan yang terbesar adalah bagi mereka yang diberikan privilege untuk menyaksikan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah berdekatan suatu kehormatan yang terbesar. Bukan saja sebagai seorang murid Yesus, orang percaya, tapi diberikan kesempatan untuk menyaksikan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Sesuatu yang akan mengubah hidup seseorang langsung pada saat itu. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya sebagai orang percaya, ya, manusia itu diberikan privilege yang berbeda-beda. Kita mencatat ada yang dipilih untuk percaya, ada yang tidak. Ya, bersyukurlah kalau kita itu dipilih untuk menjadi orang-orang percaya begitu. Dan ada banyak orang tidak mendapatkan kesempatan seperti itu, hatinya tetap mengeras dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Ada yang lahir dalam keluarga Kristen, ya, kita sebut People of Covenant, ya. Ada yang tidak. Nah, di antara kita ada yang adalah generasi pertama, seperti saya, lahir dari keluarga bukan Kristen. Bapak Ibu ada yang lahir dalam keluarga Kristen. Ya, bahkan Ibu Yung mungkin udah berapa generasi, Ibu ya. Ya, itu adalah privilege. Ya, karena dibesarkan dalam keluarga orang percaya dari sejak di dalam perutnya, mamanya itu sudah didoakan. Tidak semua anak mendapatkan kesempatan seperti itu. Ya. Ada yang dipanggil untuk melayani full time, ada yang tidak. Jadi menjadi hamba Tuhan kita bersyukur karena diberikan juga akan kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena sebagian orang percaya ada yang tidak dipanggil untuk melayani sebagai full time. Jadi ini privilege yang berbeda lagi. Ada yang sedikit saja yang dipanggil menjadi nabi, dan rasul tidak lebih dari 12 orang. Ya, 13 orang kalau kita tambah dengan Paulus, tambah dengan Yakobus, mungkin 14 orang. Ya, tidak lebih dari itu yang disebut dengan para rasul itu. Kemudian hanya sedikit juga kepada mereka Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Bahkan orang yang disebut Yudas sekalipun, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat. Karena dia telah mati setelah itu. Oke. Dan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, ya, dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15, ya, kita membacakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan dan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu lanjut. Yang telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian ya, tidak berarti Petrus yang pertama-tama kali melihat akan kebenaran Yesus. Ini adalah urutan para rasul. Jadi antara rasul-rasul yang pertama kali melihat adalah Kefas dulu, yaitu Simon Petrus. Setelah itu baru ke-12 murid yang lain. Apa? 12 dalam arti kata adalah mungkin ini untuk kegenapan saja. Ya. Dalam arti kata adalah iya, ini hanya untuk kegenapan aja. Mau mengatakan ke sisanya yang lain begitu. Iya, ke seluruh murid begitu. Ya, yang jelas karena waktu itu saya tidak yakin Matius sudah dipilih. Harusnya Matius mungkin belum. Matius belum dipilih. Matius dipilih setelah Yesus naik ke surga. Ya, tapi ada kemungkinan dia tentu ada waktu itu. Karena dikatakan salah satu daripada syarat orang menjadi rasul adalah dia harus ikut Yesus dari awal. Dia jelas dia ada di antara itu. Mungkin itu yang dimaksudkan. Bahwa Matius pun ikut melihat kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu. Jelas. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, kita menafsirkan ini adalah pada waktu kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Jadi
kemungkinan kenaikan Tuhan Yesus waktu itu. Banyak kan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Bapak Ibu, yang menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian ya, jadi dia sempat menyampaikan diri juga kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul lagi. Dan paling akhir dari semua itu ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, ini lebih adalah berbicara tentang para rasul sebenarnya. Nah, di dalam tentang kebangkitan kita bisa melihat di sini, jelas ada sesuatu perubahan di dalam tubuh Yesus. Ya. Entah itu perubahan dalam tubuh Yesus, atau sengaja mata itu nggak bisa mengenali, ya, karena mereka tidak bisa mengenali Yesus secara langsung. Ketika dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena tidak pernah tahu itu Yesus sampai memanggil namanya. Ketika dia menampakkan kepada Petrus waktu dia menjala ikan, dia juga tidak tahu itu. Sampai kemudian Yesus menawarkan akan ikan kepada mereka. Atau sampai ketika dia disuruh untuk menjala ikan. Dan ketika dia dapat mujizat ikan itu, baru mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya. Atau bagaimana kita nggak tahu, yang jelas itu ada satu titik. Mereka itu tiba-tiba tahu. Tapi sebelumnya, begitu lihat mereka nggak tahu itu adalah Yesus. Ini terjadi juga pada waktu perjalanan ke Emmaus. Ya. Mereka tidak tahu itu adalah Yesus. Kapan mereka baru tahu itu Yesus? Ketika mau memecah-mecahkan roti. Jadi jelas ada sesuatu yang mengingatkan mereka tentang siapakah Yesus itu sendiri. Jadi baru mereka tahu itu adalah Yesus. Dikarenakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan apa yang dikerjakan Yesus ketika dia bangkit? Ini menarik sekali. Karena yang dikerjakan Yesus adalah menerangkan kitab suci kepada murid-muridnya. Jadi Yesus melakukan apa? PA. PA pribadi dengan murid-muridnya. Dikatakan dia menerangkan dari kitab apa? Musa. Iya. Dari awal sampai akhir dia terangkan. Berapa lama dia jalannya santai mungkin ya. Sambil di dalam itu tak terasa sudah 2 jam mungkin ya jalan dan mereka baru itu memecahkan roti di dalam Emmaus itu. Jadi dia menerangkan kitab suci kepada murid-muridnya. Lalu ini kadang-kadang ya dia menjelaskan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Jadi baik dalam kitab Musa, berarti dari Kejadian, Keluaran, Imamat, ya, Bilangan, Ulangan, itu ada mencatat tentang Tuhan Yesus, Mesias yang akan datang. Ya. Kitab para Nabi itu mencatat akan Yesus. Termasuk kita Mazmur itu tentunya semuanya itu. Dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal kitab suci. Ya, mereka mengerti yang kitab suci. Jadi ada bukan saja menerangkan, mengajarkan, tapi Tuhan Yesus juga membuka pikiran mereka sehingga mereka mampu mengenal kitab suci. Kitab suci itu ada penyataan Allah sendiri. Itu adalah special revelation. Tapi kita yang membaca dan orang non-Kristen yang membaca bisa sama-sama membaca. Kamu bisa menggali datanya sama persis. Tanpa akan Tuhan sendiri membuka pikiran, nah orang bisa mengerti akan kebenaran yang tersimpan di dalam kitab suci itu sendiri.
Jadi ini adalah pekerjaan dari Allah sendiri yang membuka pikiran manusia untuk dapat mengenal kitab suci yang dia telah inspirasikan lewat nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, kita juga di sini belajar tentang apa yang disebut dengan iman. Ya, iman itu bukan datang dari mujizat. Bahkan mujizat yang paling besar sekalipun, kebangkitan Tuhan Yesus, itu tidak akan menimbulkan iman secara langsung. Jadi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sama sekali tidak pernah tahu itu adalah Tuhan Yesus. Kapan mereka baru mengetahui itu adalah Tuhan Yesus? Ketika mereka mampu mengenal kitab suci itu sendiri. Baru saat itu iman mereka itu diteguhkan. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik tentang iman itu sendiri. Maka Alkitab mengatakan demikian, ya. Ketika dia menerangkan akan kitab suci itu sendiri, ketika mereka merefleksikan akan semua itu, seorang dari mereka berkata demikian, bukankah hati kita berkobar-kobar? Kapan? Ketika ia berbicara di tengah kita dan menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu pernah merasakan gitu? Hati kalian berkobar-kobar ketika kita belajar firman Tuhan. Ketika kita mengenal akan kebenarannya gitu. Itu ketika hati kita dicerahkan oleh Roh Kudus sendiri. Hati mereka berkobar-kobar. Jadi kita mengatakan apa? Iman datang dari mana? Mari kita membacakan. Dari iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bukan mujizat yang membuat orang beriman. Karena 5.000 orang makan mujizat Tuhan Yesus. Tidak semua beriman. Berapa orang yang akan yang mendengarkan akan firman Tuhan dan mereka justru datang benar. Ada yang disembuhkan dan mereka tidak mendapatkan iman sama sekali. 10 orang kusta disembuhkan, 1 orang yang datang bersyukur. Yang 9 itu tidak lari kemana kita nggak tahu. Yang mujizat tidak memberikan iman. Firman Tuhan yang mendengarkan, firman Tuhan itu yang memberikan iman. Kita mengatakan bahwa hukum-hukum Tuhan itu harusnya lebih manis daripada madu. Firman Tuhan itu membuat hati kita lebih manis daripada madu, yang membuat hati yang berkobar-kobar. Itu yang menimbulkan iman di dalam hidup kita. Ini dalam Mazmur itu sendiri. Nah, juga diceritakan di dalam kitab Yeskiel. Dia mendapatkan akan penglihatan. Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab itu. Ketika dimakan rasanya apa? Manis seperti madu. Nah, ini yang seharusnya demikian. Baru kemudian kita akan bisa mengerti. Kalau kita makan firman Tuhan, rasanya nggak karuan gawat. Kita harus mengatakan rasanya seperti madu. Ya, begitu. Semakin kita menggali firman Tuhan, semakin itu adalah rasanya itu enak. Ya, Bapak Ibu, itu harusnya menjadi bagian setiap kita. Firman Tuhan itu yang memberikan itu. Di dalam kitab Wahyu juga diceritakan bahwa Yohanes ketika melihat, dia dikatakan malaikat itu datang kepadanya dan memberikan gulungan kitab. Dia katakan akan membuat perutmu terasa pahit. Di dalam mulut akan terasa manis. Kemudian dia makan gulungan kitab itu. Di dalam mulutku terasa manis seperti madu, tapi sesudah aku makannya, perutku menjadi pahit rasanya. Apa artinya demikian?
Firman Tuhan itu selalu pedang bermata dua. Ya. Selalu dia memberikan akan semacam kita begitu suka memakannya, tapi di samping itu juga dia menegur akan dosa-dosa kita. Jadi katakan makanya mengapa manis seperti madu, tapi juga adalah pahit gitu di dalam perut. Karena dia itu menegur kita, merebuke kita, menggoncangkan akan semua kesalahan kita, mengingat akan dosa-dosa kita, dan supaya kita bertobat. Ya. Tapi apa yang pahit itu selalu menyembuhkan. Seperti obat yang pahit yang akan menyembuhkan. Itulah firman Tuhan. Ya. Kalau gula hanya manis, ya, enak dimakan saja, tapi membuat kita diabetes. Tapi ini enggak, ini manis di mulut, ya, tapi dia akan menjadi pahit dan menyembuhkan seperti obat di dalam perut kita. Itulah firman Tuhan. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini penekanan tentang firman Tuhan. Pentingnya akan di dalam, bahkan Tuhan Yesus ketika bangkit pun dia tidak melakukan apa-apa kecuali melakukan Bible study dengan murid-muridnya. Hal kedua yang dia lakukan adalah mengingatkan mereka tentang pentingnya perjamuan kudus. Ya. Karena pada waktu kapan ketika kedua murid itu mengenal Tuhan Yesus? Ketika ia memecah-mecahkan roti. Pada waktu itulah mereka baru teringat. Karena dia memberikan kepada mereka, akan terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi perjamuan itu sendiri seolah itu, karena Yesus mengatakan, makanlah, inilah tubuhku. Ketika kita makannya, kita diingatkan tentang apa yang itu. Jadi itu mungkin seperti itu. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memberikan sesuatu kepada Simon Petrus ketika dia menampakkan diri kepada dia. Ketika dia sedang membakar ikan dikatakan. Dia mengingatkan sesuatu untuk mengingatkan mereka tentang anugerah Allah itu sendiri. Jadi penting sekali untuk kita bisa memperhatikan sini. Ini yang dikatakan itu, mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan bagi mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Ya. Ya. Nah, perjamuan kudus itu penting karena itu selalu mengingatkan kita tentang anugerah yang disalurkan bagi kita saat kita dilayani oleh Allah sendiri. Ya. Jadi ini adalah roti yang dipecahkan dan disalurkan bagi kita sendiri. Jadi ada satu kebiasaan di dalam kita melakukan perjamuan kudus, itu selalu kita dilayani orang. Ya enggak? Ya, Bapak Ibu, kita bagikan akan roti kan, terus kalian membagikannya kepada jemaat kan. Setelah itu, para penatua, pengurus memberikan kembali roti itu, dan kemudian Tuhan memberikan kepada yang lain. Nah, ada gereja reform yang lain adalah lebih lagi adalah hamba Tuhan pun tidak mengambil sendiri, tapi dilayani juga. Ya, tapi kalau di tradisi kita adalah kita lebih melihat bahwa hamba Tuhan yang terakhir itu adalah mewakili Tuhan Yesus untuk memberikan. Ya, tidak salah juga. Ya, tetapi dalam tradisi gereja reform yang lain adalah bahkan hamba Tuhan Yesus sendiri itu menerima dari orang lain, dari penatua yang memberikan pada dia begitu. Dan akhirnya setiap kita itu adalah given. Kita menerima dari Tuhan yang memberikan begitu. Karena di dalam perjamuan kudus itu kita diingat kita dilayani oleh Tuhan Allah yang memberikan akan tubuhnya dan memberikan darahnya untuk kita begitu. Ini penting untuk dikirakan sih. Bagaimana? Jadi ini juga kalau kita perhatikan ada sesuatu yang menarik. Tidak, Tuhan Yesus
bersama dengan kedua muridnya itu. Itu yang dalam Emmaus itu. Ketika mereka sampai di rumah itu, dikatakan Yesus bertindak seolah-olah hendak pergi kan. Kemudian mereka menahan Tuhan Yesus. Ya enggak? Suruh tinggal. Siapa yang jadi tuan rumah? Siapa yang jadi tamu? Tuhan Yesus secara itu harusnya tamu, ya enggak? Tapi perhatikan sekarang. Ketika memecahkan roti, siapa yang jadi tuan rumah? Siapa yang jadi tamu? Tuhan Yesus yang jadi tamu, jadi tuan rumah. Mereka yang menjadi tamu, karena dia yang memecahkan roti dan memberikan para mereka. Mengerti sekarang konsepnya? Maka di dalam perjamuan kudus, ataupun di dalam setiap kebaktian, mengapa kita selalu membuka ibadah dan mengatakan, baktian ini kita buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu foto. Ya enggak? Setelah itu kita akan mengatakan, Tuhan telah menyambut kita datang kepadanya. Jadi siapa yang jadi tuan rumah? Tuhan jadi tuan rumah. Jangan pernah engkau membakukan diri tuan rumah. Tuhan Yesus kamu undang jadi tamu. Salah. Oke. Tuhan yang jadi tuan rumah. Dia yang melayani kita. Pada hari Minggu, Tuhan melayani kamu. Engkau dan saya harus membiarkan Tuhan Yesus melayani kita. Karena dia akan memberikan firman-Nya, dia akan memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya untuk engkau dan saya nikmati. Supaya engkau dan saya dikenyangkan. Ketika engkau dikenyangkan sudah, maka ketika kita dengan berkat, yang akan mengutus engkau pergi itu siapa? Tuhan. Maka kita ada disebut dengan sending, ada pengutusan dan berkat. Ketika engkau, maka selalu pendeta selalu mengucapkan, kadang-kadang Bapak Ibu nggak memperhatikan apa yang diucapkan pendeta. Tapi saya ingatkan, ini semua kata-kata kita mencoba untuk mengingatkan betapa penting semua urutan daripada kebaktian kita. Kita mengatakan, Bapak Ibu kita telah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Artinya Tuhan Yesus telah mengenyangkan dengan firman. Engkau sekarang akan diutus pergi. Tapi dengan berkat dari Tuhan sendiri. Jadi ketika dia melepaskan kita dari rumahnya sendiri, dia tidak melepaskan kita dengan tangan kosong begitu. Sang tuan rumah itu enggak. Jadi itu adalah fungsi daripada worship leader yang adalah hamba Tuhan. Dia mewakili Tuhan untuk mengucapkan kata-kata berkat demikian. Ya. Jadi ada sangat baik kita mempunyai kebiasaan. Ketika kita masuk rumah Tuhan, kita disambut Tuhan. Ketika kita pergi pun, kita dilepaskan dengan berkat dari Tuhan. Begitu. Maka berusaha untuk datang tepat waktunya. Pulang juga jangan tergesa-gesa. Biarkan Tuhan menerima engkau dengan tangan terbuka dan mengirim engkau pulang dengan berkat anugerahnya begitu. Pujian kelima itu disebut pujian pengutusan. Oke, iya, ya thank you Pak untuk diingatkan itu ya. Ya, jadi ini ada urutan kita daripada kebaktian kita selalu ada artinya begitu. Jadi untuk supaya Bapak Ibu mengetahui apa yang kita lakukan. Marta menggerutu saat melayani Tuhan. Maria dipuji saat dilayani oleh Yesus Kristus. Ini penting kita memperhatikan di sini, bukan kita selalu memojokkan Marta dan mengangkat Maria, tapi masalahnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang memuji Maria. Ya, dan ini dicatat di dalam kitab Injil dan akan terus diulang-ulang. Demikian untuk mengingatkan kita betapa penting kita duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk dilayani oleh Yesus Kristus sendiri. Karena yang pada saat itu, walaupun Maria dan Marta dan Lazarus mengundang Yesus masuk ke rumahnya, begitu dia duduk, take over. Begitu dia duduk dalam situ, dia menjadi tuan rumah. Oke. Maka celaka sebenarnya Marta, dia nggak boleh memberikan perintah kepada Tuhan Yesus. Salah. Oke. Yang menjadi host adalah Yesus saat itu. Dia harus berhenti dan kemudian memberikan waktu untuk dilayani oleh Tuhan Yesus dengan firman-Nya.
Saat Yesus tidak ada, kita harus melayani. Ya, saya akan jelaskan apa maksudnya di sini. Saat Yesus ada, kita harus membiarkan diri kita dilayani oleh Yesus. Kita tidak boleh seperti Marta menyebutkan diri dengan banyak perkara sehingga lalai dilayani oleh Yesus. Kita juga tidak boleh seperti Petrus tidak mau dibasuh oleh Yesus. Masih ingat tak? Waktu mereka duduk makan, waktu terakhir kan, Tuhan Yesus ada di situ dan dia mau mencuci kaki. Iya, kira kita sungkan di situ. Tetapi Yesus menegur Petrus kan, kalau aku tidak membasuh kamu, kamu tidak mendapatkan bagian di dalam aku. Kalau kita tidak membiarkan Tuhan Yesus melayani kita, engkau tahan, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Oleh sebab itu, saat pemberitaan firman dan sakramen, semua murid itu harus berhenti melayani. Dan kita harus membiarkan diri kita dilayani oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika di luar daripada itu, kita diutus untuk melayani. Ya enggak, selesai kebaktian ini kita selalu berkata kan, engkau diutus untuk menjadi berkat. Mengapa? Karena engkau telah diberkati. Jadi kalau engkau dan saya tidak dilayani oleh Tuhan Yesus dan tidak mendapat berkat, lalu engkau diutus keluar, perut kosong semua. Dan bagaimana mungkin engkau dan saya bisa melayani? Enggak. Ya, kalau kita tidak dikenyangkan oleh firman Allah sendiri itu, enggak ada kekuatan sama sekali untuk ini. Jadi penting sekali untuk selalu diingatkan bahwa pelayanan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah dia melakukan dua hal, yaitu dia mengadakan Bible study. Oke, kedua adalah dia mengadakan semacam perjamuan bagi kedua muridnya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu, 36 sampai bagian selanjutnya. Kita membaca, Bapak Ibu baca dulu. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal ini, Yesus tidak berdiri dan mereka mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi yang berkata kepada mereka, mengapa Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti kamu lihat ada padaku. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus kita mati sama orang dan Oke, ya jelas di sini ada beberapa hal kita bisa lihatkan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal kitab suci. Jadi ini kali kedua Tuhan Yesus mengadakan Bible study dengan murid-muridnya. Yaitu menerangkan mereka tentang apa yang terjadi di dalam kitab itu sendiri. Ya, jadi dua hal penting kita di sini katakan. Yesus kembali menerangkan kitab suci kepada mereka. Dan kedua, dia makan untuk menghilangkan akan ragu-raguan mereka sendiri. Ada dua sakramen yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Pertama adalah pembaptisan dan perjamuan kudus. Nah, sakramen adalah kita katakan firman Allah yang menjadi daging. Firman itu tidak kelihatan. Dia perlu sesuatu untuk kelihatan. Iman itu
Nggak kelihatan itu. Tuhan Yesus itu kadang-kadang menampakkan akan tubuhnya untuk mereka raba. Kau lihat, engkau raba kalau kamu mau. Mengerti nggak maksudnya? Ya, susah sekali bagi kita sebagai manusia itu untuk membayangkan Tuhan yang adalah roh. Tuhan Allah ada di sini enggak? Ada. Ya, kelihatan oleh kita enggak? Enggak kelihatan. Ya, susah sekali. Maka mengapa mereka ketika sampai Tuhan Yesus bangkit pun dia perlu untuk memberikan tubuhnya untuk mereka lihat begitu. Anugerah itu perlu sesuatu yang kelihatan untuk sepertinya untuk menyatakannya begitu. Maka dia meninggalkan 2 sakramen bagi kita untuk itu. Pembaptisan, ketika kita melihat air, kita diingatkan bahwa dosa kita telah disucikan oleh darahnya. Ketika kita menerima roti dan cawan, kita diingatkan bahwa dia telah mati bagi kita. Dan dia oleh darahnya telah menyucikan akan dosa kita juga. Dan kita menerimanya, kita memakannya, gitu kan. Kita meminumnya. Dengan demikian itu menyadarkan kita akan anugerah Allah begitu. Jadi ini maka disebut invisible grace, invisible science. Sesuatu anugerah yang tidak kelihatan, tapi di dalam suatu tanda yang kelihatan oleh mata kita bisa pegang, kita bisa makan, kita bisa raba begitu. Itulah anugerah di dalam sakramen. Walaupun kita tidak mengatakan persis seperti orang Katolik yang mengatakan itu adalah langsung berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tidak demikian. Oke. Ya, kemudian Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Ya, kita membaca lagi, Bapak Ibu. Ini hampir selesai. Katanya kepada mereka, 1, 2, 3. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya ada berita tentang pertobatan dan pengampunan. Dosa harus sampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tertinggi. Ini adalah amanat agung. Jadi amanat agung bukan saja di dalam Matius pasal yang ke-8, amanat agung juga di dalam Matius pasal yang ke-24. Di dalam amanat agung ada beberapa hal. Ada janji dan ada janji Injil. Ada Injil dan janji Injil. Injil yang dikatakan di sini adalah bahwa dia telah mati dan dia telah bangkit pada hari ketiga. Itu sangat jelas ya. Yesus Kristus datang untuk kita, dia menderita bagi kita, dia mati bagi kita di atas kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga. Itulah Injil. Selesai. Kalau mau menceritakan Injil, jangan ceritakan tentang kesaksian hidupmu dan sebagainya. Tapi cerita bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Ketika dia mati bagimu dan dia bangkit bagi kamu. Itu Injil. Kalau kita belum menyentuh ini, kita belum berbicara tentang Injil. Karena summary daripada Injil itu sangat jelas. Setelah itu ada janji Injil. Itu ada janji pertobatan. Ada janji pengampunan dosa. Jadi katakan, kalau engkau percaya, engkau harus bertobat. Kalau kamu bertobat, dosa-dosamu diampuni. Dan engkau akan mendapatkan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah janji Injil. Kedua, dikatakan harus ada saksi Injil. Itu setiap kita. Dan kamu adalah saksinya. Kita mengatakan,
Itu tentu diberikan waktu itu kepada murid-murid yang ada waktu itu, dan tentu juga hari ini kamu itu adalah kita semua yang menjadi saksi Injil itu sendiri. Dan ada perintah supaya saksi Injil itu diberitakan. Ya, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi dikatakan. Kemudian harus ada pengurapan dan kuasa dari Roh Kudus. Maka mereka diminta untuk tinggal, tunggu, menanti pengurapan kuasa dari Roh Kudus. Ini adalah 4 hal di dalam Aman Agung yang kita bisa mempelajari di sini. Oke, terakhir Bapak Ibu dan Aikan, mari kita bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar dari kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di hadapan Allah dan memuliakan Allah. Demikian ya, sampai selesai kita punya. Jadi kita bisa melihat di sini pelayanan Tuhan Yesus dari lahir, menderita, mati, dan bangkit, unik, tidak bisa diulang, tidak bisa ditiru. Dan setelah itu Tuhan Yesus memberitakan Injil dan mengajar, ini bisa ditiru, ini dan harus diteruskan oleh kita murid-murid Yesus. Karena dia yang memberikan perintah untuk kita meneruskannya sebelum dia berangkat ke surga. Kemudian ada satu hal lagi yang dilakukan Tuhan Yesus, dia membuka pikiran mereka untuk mengerti Roh Kudus, untuk mengerti firman Tuhan. Nah, pelayanan ini akan diteruskan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita perhatikan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus dari lahir sampai dia bangkit, itu tidak bisa di-overlapping oleh Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus tidak datang dan menjadi daging, tidak. Roh Kudus tidak datang dan mati di atas kayu salib, tidak. Hanya Allah Putra yang datang menjadi manusia, menderita, mati, bangkit pada hari ketiga. Ya. Tapi dikatakan Yesus membuka pikiran mereka untuk mengetahui firman Tuhan. Ini akan dilanjutkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Nantinya akan diteruskan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka. Jadi ini yang akan diteruskan oleh Roh Kudus. Maka di dalam Yohanes 15 ayat 13 ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang pelayanan Roh Kudus. Mari kita membaca. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari sendirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Sangat jelas. Ini pelayanan dari para Roh Kudus, meneruskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak akan menciptakan kebenaran yang baru, tapi akan mengungkapkan apa yang dia telah dengar, apa yang telah diajarkan oleh Yesus, supaya kita mengerti seluruh kebenaran. Nah, ini masalahnya demikian. Ketika Tuhan Yesus, dia menceritakan begitu banyak kepada murid-muridnya, selalu dikatakan bahwa mereka tidak mengerti. Ya enggak? Dari awal kita baca itu, kita buka situ, selalu tidak mengerti itu. Berkali-kali lolos, berkali-kali lolos. Sampai suatu hari kemudian ketika mereka diberikan oleh Roh Kudus, baru apa yang tadinya itu ada susah sekali dicerna, baru bisa. Ya bisa mengerti sekarang ya. Itu adalah betapa penting kita itu berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, engkau dan saya nggak akan bisa apa. Nggak ada yang mencernanya sama kamu gitu. Seperti engkau makan itu sesuatu dalam perut itu nggak ada pencernaannya itu. Bloating terus itu nggak bisa. Ya,
Ya, perlu enzim untuk bisa mencernakan dan menjadi zat kekuatan di dalam tubuh kita. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk melakukannya bagi kita. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan di sini. Ada pertanyaan dari kita? Ya, silakan Pak. Setelah Yesus bangkit, Ya, dia kan tubuhnya. sambil itu ya Pak. Ya, silakan. Ya, lanjut ya Pak. Dia kan tubuhnya tubuh kemuliaan. Ya, Nah, dia bisa tiba-tiba menghilang, iya, bisa menembus tembok, Ya. masuk ke ruangan. Ya. Dan ketika terangkat ke surga, Ya. itu yang kelihatan. Dan nanti di surga kan berupa roh. Enggak. Tuhan Yesus itu dengan tubuh manusianya sekarang di surga. Ya, tubuh yang waktu kita Iya. saksikan itu. Iya, dan juga dengan tubuh yang sama ia akan datang kedua kalinya. Jadi ini sesuatu yang disebut inkarnasi itu adalah sesuatu hal yang susah kita membayangkan bahwa Putra Allah yang dulunya adalah firman tanpa daging. Ketika dia menjadi daging, maka firman masuk di dalam daging, atau mungkin lebih tepatnya, firman mengambil daging di dalamnya. Dan dia memiliki daging. Dan ketika dia mati sekalipun, dia di dalam daging itu tidak terpisah begitu. Jadi Tuhan Yesus itu mempunyai yang disebut dengan semacam roh manusia begitu di dalam dirinya. Yang datang, tetapi kemudian ketika dia bangkit itu menyatu kembali lagi. Tapi kan yang kalau tubuh manusia kan tidak bisa menghilang atau tembus itu kan. Iya, tetapi itu tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan. Iya, dan tubuh kebangkitan itu tetap tubuh manusia. Kalau enggak, tubuh apa? Hanya bisa diraba itu. Iya, itu tubuh manusia. Jadi jangan bingung. Ini suatu hari ketika kita mati, ketika ini dari debu menjadi debu, dan ketika itu kembali lagi, itu tetap tubuhmu, tetap tubuh. Bisa diraba. Bisa diraba. Bukan seperti angin gitu. Iya, bukan angin, bukan hantu itu sebenarnya. Hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Ya. Jadi itu bukan roh, itu ada tubuhnya. Tuhan Yesus ketika dia setelah itu naik ke surga dengan tubuhnya, dia kembali dengan tubuh yang sama. Dan kemudian akan masuk ke dalam kekekalan dengan tubuhnya sendiri. Dengan rupa yang sama berarti ketika lain. Nggak tahu rupa yang sama atau enggak. Nah ini yang susahnya adalah karena kita tidak pernah tahu bagaimana tubuh kebangkitan itu sifatnya apa itu. Karena sesekali mereka tiap kali bertemu Yesus itu seolah-olah itu bertemu dengan orang yang baru. Berubah-ubah ya. Selalu mereka itu nggak kenal ya. Jadi kita nggak bisa membayangkan sebenarnya kenapa mereka nggak kenal gitu. Apa rubahnya itu berubah? Atau tubuh itu sedemikian ajaibnya sampai mata kita itu tidak mampu untuk melihatnya atau mengenang. Nah Bapak ini kalau itu bisa bikin paper teologi itu. Tidak tahu saya. Tuhan Yesus setelah bangkit dengan tubuh yang mulia itu dia makan ikan. Iya. Ikan sehat. Ya, kalau tidak ada tubuhnya ikannya kelihatan dong. Ada ayat yang di surga kita tidak ada makan minum. Ya, kita tidak perlu makan dan minum untuk hidup. Tapi Tuhan Yesus bisa makan. Berarti kita harus membayangkan suatu hari. Ingat ya, kita mempunyai sesuatu yang disebut dengan begini. Kita ada kadang-kadang selalu berpikir bahwa surga itu akan seperti roh.
Tidak. Surga itu bukan dunia roh. Surga itu nantinya adalah untuk manusia yang memiliki tubuh dan roh dan daging seperti kita. Tapi ingat, itu adalah tubuh kebangkitan yang akan hidup selama-lamanya. Memang tidak akan kawin-mengawin lagi. Memang tidak ada air mata lagi. Tapi bukan berarti kemudian kita itu seperti roh yang gentayangan begitu, enggak. Terbang-terbang itu. Enggak. Bukan. Surga itu bukan dunia roh. Surga yang sekarang, iya. Surga yang sementara. Ketika kita katakanlah harus mati diri bawa ke, itu sementara, iya. Tapi nantinya itu akan ada kebangkitan bagi semua orang, kita mengatakan. Baik yang percaya ataupun yang tidak percaya, semua akan dibangkitkan gitu. Dan akan memiliki tubuh. Tubuhnya berbeda saja. Yang percaya kepada Tuhan, kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Yang tidak percaya kepada Tuhan, akan diberikan tubuh kehinaan. Kehinaan. Jadi, kau bisa membayangkan enggak? Tubuh kita yang paling baik sekarang, nantinya Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan jauh lebih baik daripada kita ini. Oke. Nah, tubuh kehinaan hasilnya adalah tubuh yang paling jelek yang kita ada sekarang. Nantinya akan jauh lebih jelek lagi. Nah, itu. Tapi itu tubuh. Dan dengan itu kemudian masuk ke dalam dunia kekal. Jadi yang satu adalah dengan tubuh yang paling baik di dalam kekekalan. Yang satu adalah dengan tubuh yang paling jelek di dalam kekekalan juga. Ya, itu cilakanya begitu. Ya, betul. Kalau orang meninggalnya masih baik atau tua nanti bisa. Nggak tahu saya. Makanya saya selalu berpikir, ketika kita diberikan tubuh yang paling baik, sebenarnya tubuh yang baik itu yang macam apa begitu? Umur berapa kita? Nggak tahu saya. Saya yakin selalu akan diberikan yang terbaik. Apakah yang terbaik adalah pada waktu kita masih anak-anak? Atau yang terbaik adalah pada waktu kita dewasa? Atau mungkin yang terbaik adalah pada waktu kita sudah menjadi usia indah? Who knows? Tapi jelas waktu itu tidak ada lagi sakit penyakit, ya jangan takut, tak ada diabetes, tak ada, nggak ada rematik, nggak ada semuanya. Ya. Dia akan masuk dalam surga. Tapi ingat ya, itu surga semua yang sekarang itu adalah temporary. Karena nantinya ada langit dan bumi yang baru. Di mana surga dikatakan Yerusalem yang baru akan menyatu dengan bumi. Dan bumi kita yang sekarang akan dibakar di dalam api, ya kita mengatakan. Dan dari sisanya ini akan dibangun langit dan bumi yang baru. Jangan tanya saya bagaimana, karena kita itu nggak pernah menjelaskan. Itu yang diajarkan oleh Belgic Confession kita, begitu dia katakan. Hanya begitu aja. Kita hidup. Makanya Lazarus dan itu mereka bisa bincang-bincang. Ya. Kenapa mereka? Oh gitu ya, saya nggak tahu, kita juga nggak tahu. Kita betul-betul nggak tahu loh ya. Karena harus membayangkan bagaimana Lazarus bisa tahu itu Abraham. Ya nggak? Bagaimana Lazarus tahu itu Abraham? Apa kita membayang Abraham ya? Kira Bapak Ibu membayang Abraham, bayangkannya tua atau muda? Iya nggak? Nah ini yang susah sekali kita membayangkannya gitu loh. Iya, kan seperti itu kan.
Maka sebenarnya ini banyak hal di dalam Alkitab seperti yang kita tahu, tapi seperti yang kita nggak tahu. Ya, suatu hari nanti kita diskusi banyak dari sana. Ya, oke, ya, Bu. Yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap, Alkitab mengatakan. In a twinkling eye, everything change. Ya, enggak ada yang enggak. Ya, gereja reform, teologi reform, kita tidak mengajarkan tentang pengangkatan. Kita mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang. That's it. Nggak terangkat ke awan-awan. Nah, itu bisa ditafsirkan sebagai sesuatu kiasan. Iya. Apakah nantinya kita akan menyambut Tuhan Yesus di udara? Iya. Lalu mau kita tinggal di mana? Kembali lagi ke bumi? Nggak tahu saya. Ya, tapi saya lebih melihat itu adalah, kalau teologi reform lebih melihat itu sebagai suatu kiasan. Nah, kalau enggak itu kamu akan bingung. Setelah diangkat mau diapain gitu. Karena kalau diangkat tinggal di sorga, lalu bagaimana dengan langit dan bumi yang baru begitu? Lalu siapa yang tinggal gitu? Kalau bukan kita yang tinggal gitu. Karena ada, kita jelas ada langit dan bumi yang baru. Jadi, ya. Dan masalahnya adalah kita itu memiliki tubuh gitu. Kita memiliki tubuh. Lalu sorga itu jangan dibayangkan adalah tempat yang tidak memiliki dunia roh. Sorga itu bukan dunia roh. Ya. Oleh sebab itu mengapa harus ada kebangkitan untuk semua orang begitu. Kalau dia dunia roh, Tuhan Yesus tidak perlu membangkitkan semua manusia kembali, tidak perlu. Nah, nggak usah dibangkitkan. Udah roh aja begitu. Tidak. Tapi natur dari manusia adalah tubuh dan roh menyatu. Maka kematian itu hanya sementara saja. Itulah sebabnya begitu mati, ketika dikuburkan, pendeta selalu mengucapkan kalimat yang Bapak Ibu nggak memperhatikan. Kita hanya perpisahan sementara saja. Selalu diucapkan perpisahan sementara, di mana tubuh akan kembali kepada yang datang dari debu menjadi kembali kepada debu, roh kembali kepada roh itu sambil menanti kebangkitan. Ada kalimat begitu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa begitu pendeta mengucapkan kalimat tertentu, itu dia nggak akan mencoba mengucapkan itu dengan sembarangan begitu, enggak. Karena formulanya ada di dalam Alkitab supaya tidak salah begitu mengajarkan apa yang dikatakan. Oke? Ya. Jadi kalau orang mati sudah berpisah, roh dengan tubuhnya berpisah. Iya, sementara. Sementara dia menunggu kebangkitan, Iya. itu ada satu tempat. Betul. Ada satu tempat. Nah, setelah Tuhan membangkitkan semua orang, itu nanti ada pengadilan. Iya, betul. Itu pengadilan setelah semua dibangkitkan. Setelah semua dibangkitkan. Jadi sudah ada tubuh ini ya. Iya. Ada tubuh yang mulia. Iya. Tidak mulia dan tidak mulia dan hina. Dan yang hina. Iya, iya. Betul. Setelah itu baru terjadi pemisahan. Satu masuk ke dunia yang kekal dalam kebahagiaan, satu di dalam dunia yang kekekalan, yang ya kebinasaan. Setelah pengadilan. Jadi setelah pengadilan hukumnya Kalau bahasa yang kita pakai adalah demikian. Mereka yang sekarang mati itu, yang percaya Yesus itu ada disebut dengan Firdaus. Yang ada bersama orang kaya itu adalah disebut alam maut. Iya, percidangannya udah terasa, tapi belum. Iya, iya, iya.
Kalau kita membayangkan kira-kira demikian, kalau kita pergi ke Singapura, mereka itu sementara masih di Changi gitu. Di Changi. Di airport, belum sampai masuk. Masih di situ. Tapi itu pun sudah ada pembagian. Satu yang launch-nya bagus, satu gitu. Bisa membayangkan ya. Oke. Ya, kira-kira begitu. Satu di luar, satu di internasional. Iya, kira-kira begitu ya. Ya, bagus. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan dulu sampai sini ya, karena sudah itu. Ya, mari kita harus selesai ya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembicaraan kami. Semakin kami mengerti firman Tuhan, semakin kami boleh dikuatkan. Syukur menyerahkan teman-teman kami di sini akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Demikian juga saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Ya, selamat malam semua ya, Tuhan memberkati. Ya, selamat malam juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing.